Padahal baru pertama kali pemuda itu melakukan dosa, namun hatinya dimasuki oleh ketakutan luar biasa pada Tuhannya. Sementara itu, aku telah melakukan perbuatan dosa ini selama bertahun-tahun, dan Tuhan yang dia takuti adalah Tuhanku juga. Seharusnya ketakutanku lebih besar daripada ketakutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang pelacur yang melahirkan 7 orang nabi. Ada sebuah kisah unik dan penuh hikmah dari seorang wanita mantan pelacur yang hidup di zaman Bani Israel. Dan Allah Ta'ala memberinya hidayah untuk dapat bertaubat. Hidayah Allah datang dari mana saja dan kapan saja, tidak akan memandang seseorang bahkan jika orang itu adalah pelacur. Tentunya kisah ini menjadi menarik karena di akhir kisah, wanita pelacur ini melahirkan 7 orang anak laki-laki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat semuanya menjadi nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Ia adalah Malika, seorang pelacur yang terkenal dan kecantikannya sangat luar biasa. Dikisahkan dalam kitab Dorotun Nasihin, wanita ini memilih untuk melacurkan diri di rumahnya sendiri dengan cara membuka pintu selebar-lebarnya dengan tujuan untuk menarik kaum pria agar datang untuk melihatnya, di mana di depan pintu tersebut diletakkan sebuah ranjang, sehingga orang yang berada di luar bisa langsung melihat aktivitasnya. Tetapi jika ingin melakukan kencan dengan dirinya, sang wanita mematok harga sebesar 100 dinar. Suatu ketika, seorang ahli ibadah melintas di depan rumahnya. Pria tersebut tanpa sengaja memandang tubuh cantik sang pelacur dan membuat syahwat pria tersebut bangkit. Bahkan ia sempat berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan, agar bisa terlepas dari godaan hawa nafsu tersebut. Namun nyatanya semua itu justru tidak hilang. Ia malah semakin tergoda melihat kecantikan dari wanita tersebut. Hingga akhirnya ia berupaya untuk bekerja mencari uang demi mengumpulkan 100 dinar. Sebagaimana permintaan sang wanita, sampai-sampai ia rela menjual barang-barang di rumahnya. Begitu uang terkumpul, ia segera mendatangi rumah Malika. Sesampainya di rumah Malika, ia lantas membayar dan memesan wanita itu untuk dapat melakukan hubungan. Ketika pria ahli ibadah itu mengulurkan tangan untuk menyentuh Malika, hatinya langsung terguncang hebat dan merasa takut akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hatinya, ia merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang sedang ia lakukan sekarang, dan merasa seluruh amal ibadah yang telah ia bangun akan lenyap. Wajah pucat dan tubuh yang gemetar itu dilihat oleh Malika, yang langsung bertanya padanya, "Ada apa denganmu? Kamu kenapa?" Lalu pria soleh yang sedang ketakutan itu berkata, "Sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku dan Tuhanmu. Bolehkah aku keluar saja dari sini?" Mendengar ucapan pria ini, Malika pun menjadi kesal dan berkata, "Sungguh di luar sana banyak laki-laki yang ingin melakukan ini padaku. Maka kerjakanlah seperti apa yang orang-orang itu inginkan." Sambil menunduk lemas, pria soleh ini menjawab, "Maaf, sepertinya aku membatalkan niat itu. Kau ambil saja uang yang sudah kuberikan itu, dan tolong izinkan aku keluar dari tempat ini." Rasa kesal wanita pelacur ini berubah menjadi penasaran. Lalu wanita ini bertanya, "Hai kamu,
Memangnya sebelum ini kamu belum pernah melakukan ini sekalipun?" Kemudian pria soleh ini menjawab, "Aku belum pernah sama sekali, dan ini untuk pertama kalinya." Lalu semakin penasaran wanita ini, ia bertanya lagi untuk terakhir kalinya, "Maka dari manakah asalmu dan siapa namamu?" Lalu setelah ia menjawab, pemuda soleh ini pun segera buru-buru pergi meninggalkan rumah wanita pelacur itu. Pria ini langsung berjalan pulang menuju rumahnya. Setelah ditinggalkan pria soleh itu, rupanya hati dari Malika terketuk pintu hatinya. Ia termenung dan memikirkan pria tersebut yang melakukan dosa untuk pertama kalinya, namun diurungkan karena takut akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tak bermunculan dalam hatinya, sampai-sampai dia berkata pada dirinya sendiri, padahal baru pertama kali pemuda itu melakukan dosa, namun hatinya dimasuki oleh ketakutan luar biasa pada Tuhannya. Sementara itu, aku telah melakukan perbuatan dosa ini selama bertahun-tahun, dan Tuhan yang dia takuti adalah Tuhanku juga. Seharusnya ketakutanku lebih besar daripada ketakutannya. Singkat cerita, sejak saat itu ia memutuskan untuk berhenti dan bertaubat. Semakin hari, wanita ini semakin sadar akan dosa-dosanya selama ini, dan ia pun semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wanita itu mulai menutup pintu rumahnya dan berhenti menjadi pelacur saat itu juga. Kemudian ia mulai mengganti pakaian seksinya dengan pakaian yang sopan dan sederhana. Kemudian dia mulai beribadah. Ia pelan-pelan memulai melakukan ibadah dan mulai mempelajari agamanya lagi. Ia menyesali dan meratapi dosa-dosa yang telah ia perbuat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hari, Malika berubah menjadi seorang wanita solehah yang senantiasa mengingat Robnya kapanpun dan dimanapun. Orang-orang yang tinggal di sekelilingnya pun merasa kaget dengan perubahan yang dialami Malika. Orang-orang mulai menghormatinya karena wanita ini telah istiqomah dalam menjalankan taubatnya. Tiba-tiba, Malika pun teringat dengan sosok pria soleh yang ia temui dahulu, yang membuat ia sadar dengan dosa-dosanya. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Sepertinya aku harus mencari pria soleh itu, dan mungkin saja dia mau menikahiku, supaya aku selalu berada di sisinya, dan supaya aku bisa belajar tentang perkara agamaku. Mudah-mudahan dia bisa menjadi penolongku untuk melakukan ibadah kepada Tuhanku." Setelah itu, Malika memutuskan untuk mencari di mana pria soleh itu tinggal. Maka berangkatlah dia dengan membawa beberapa harta yang dimilikinya dan membawa serta bekal makanan selama berada di perjalanan nanti. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya wanita ini pun sampai di kota sebelah, dan langsung saja ketika itu ia bertanya kepada orang-orang, "Di manakah rumah si Fulan?" Beruntungnya ada orang yang mengenali pria soleh itu. Diantarkanlah Malika ke rumah pria itu. Setelah sampai di depan rumah pria soleh itu, Malika mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Lalu keluarlah pria soleh itu dari dalam rumah. Pria itu pun bingung dengan tamu yang datang ke rumahnya, karena ia merasa belum pernah melihat wanita ini. Ketika itu dia bilang, "Anda ini siapa ya? Ada yang bisa saya bantu?" Karena ketika itu Malika sedang menggunakan cadar, maka si pria soleh tak mengenalinya. Kemudian Malika membuka cadarnya. Pria itu pun terkejut. Ia langsung mengingat dosa besar yang hampir ia lakukan dahulu. Seketika itu pula pria ini menjerit keras, lalu tubuhnya jatuh tersungkur ke tanah, dan akhirnya
pria soleh ini pun meninggal dunia saat itu juga. Padahal Malika belum sempat menyampaikan maksud kedatangannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Malika pun sedih karena pria yang ia niatkan untuk dinikahi dan belajar agama darinya meninggal dunia. Setelah pria soleh itu selesai dimakamkan, ketika itu Malika bertanya kepada masyarakat, apakah pria yang baru saja meninggal ini memiliki saudara atau seorang kerabat? Ada seseorang yang memberitahu kalau pria soleh ini memiliki saudara laki-laki yang juga soleh. Lalu Malika meminta diantarkan untuk menemui laki-laki itu. Kemudian setelah bertemu dengan saudara laki-laki pria soleh ini, Malika mulai menceritakan kisahnya dan kisah dia bagaimana bisa sampai di kota ini. Lalu Malika meminta agar saudaranya ini menggantikannya untuk menikah dengannya. Tapi awalnya saudara laki-lakinya ini menolak. Dia bilang, "Aku seorang pemuda yang miskin." Kemudian Malika menjelaskan bahwasanya ia membawa sejumlah harta bersamanya dan mungkin saja harta itu cukup untuk beberapa tahun ke depan, selagi mereka sambil bekerja untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Saudaranya pun menyetujui karena wanita ini memiliki maksud yang baik. Selain ia ingin menikah, ia juga ingin belajar agama dan ingin senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhannya. Akhirnya, tak lama dari itu, keduanya pun menikah, dan selama masa pernikahan tersebut, keduanya selalu senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhkannya dari segala larangannya. Hingga suatu hari, Malika melahirkan seorang putra, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat anak ini menjadi seorang nabi. Bahkan tak hanya itu, keenam anaknya yang lahir setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuliakan semuanya menjadi nabi juga. Akhirnya, wanita mantan pelacur ini memiliki 7 orang putra yang semuanya diangkat menjadi nabi dan diutus kepada kaum Bani Israel. Dan itulah kisah dari Malika, seorang mantan pelacur dan pria soleh yang membuatnya tobat. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.